Duduk Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, kekristenan bukanlah agama seremonial. Kekristenan bukanlah agama ritual. Bukan agama liturgi atau tata cara sembahyang. Ini berarti bahwa kekristenan tidak cukup diwakili dengan penyelenggaraan sebuah seremonial, ritual, liturgi, atau tata cara ibadah atau tata cara sembahyang. Kekristenan adalah jalan hidup. Artinya kekristenan harus dinikmati dalam perjalanan hidup dari jam ke jam, dari menit ke menit. Tentu perjalanan hidup kita bukanlah perjalanan hidup yang dituntun, diatur, dibayang-bayangi, dan ditekan oleh hukum. Tetapi jalan hidup yang dituntun, dibayang-bayangi oleh Roh Kudus, di mana seseorang diperkenan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam berita Natal, saudaraku, dikatakan bahwa Dia, Yesus, adalah Sang Immanuel, berarti Allah beserta kita. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, kematiannya yang menebus dosa manusia dan membenarkan manusia di hadapan Allah, dan kebangkitannya yang menunjukkan kemenangan, bahwa Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka tirai bait Allah terbelah. Batas yang selama ini menutup, menghalangi hubungan antara Allah dan manusia dirobek. Manusia bisa bersekutu dengan Allah. Kalau dulu sebelum ada penebusan oleh darah Yesus, hanya imam besar yang bisa bertemu dengan Allah. Itu pun 1 tahun sekali. Tetapi dengan dirobeknya tirai yang membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci, yang mensimbolkan, yang mengisyaratkan bahwa Allah berkenan hadir, Immanuel, dalam kehidupan manusia, maka manusia bisa berjalan dengan Tuhan. Ini kabar baik, saudaraku, kabar baik. Dan kita harus menyambut kabar baik ini dan menerima, sehingga kita benar-benar mengalami. Bukan sekedar teori, bukan sekedar sebuah penjelasan format sistematika teologi yang mengisi pikiran, tetapi sebuah kenyataan yang dialami oleh setiap individu. Inilah yang menjadi pergumulan hidup kita, saudara, dan sekaligus itu menjadi kesukaan kita. Jadi jangan menikmati kekristenan hanya di acara kebaktian. Jangan menikmati kekristenan hanya pada waktu kita menyelenggarakan dan mengikuti liturgi. Tapi nikmati kekristenan dengan berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Beberapa bulan terakhir ini saya menyadari benar hal ini.
Sehingga saya tulis lagu-lagu yang temanya selalu di hadirat Allah. Kalau mengingat perjalanan hidup yang telah saya jalani tahun-tahun yang panjang dulu, ada penyesalan. Mengapa aku tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar berjalan dengan Tuhan? Kekristenanku pahami di dalam nalar. Aku rumuskan di dalam kognitif rasioku. Dan ku nikmati kekristenanku di dalam kebaktian. Karena ada banyak kepentingan atau ada kepentinganku di dalamnya. Sekarang saudaraku, seiring berjalannya waktu, lalu proses kehidupan yang Allah berkenan saya jalani, oleh belas kasihannya saya mengerti bahwa Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci di terang yang tak terhampiri, berkenan hadir di dalam kehidupan umat manusia, di dalam dan melalui Roh Kudus untuk berjalan bersama dengan kita. Saudaraku sekalian, saya memaksa diri saya untuk mengalami bagaimana berjalan dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana bisa hidup di hadirat Tuhan setiap hari. Bulan-bulan belakangan ini, saya berjuang untuk menemukan versi model hidup seperti itu. Kalau Henokh bisa dikatakan berjalan dengan Allah. Di dalam bahasa aslinya halak, berjalan. Artinya hidup bersama. Maka kita sebagai umat pilihan perjanjian baru yang menerima meterai Roh Kudus, mestinya bisa lebih dari Henokh. Saudara akan sangat menyesal kalau menyia-nyiakan kesempatan ini. Memang mencari Tuhan seperti mencari dan menemukan jarum di antara tumpukan jerami. Tetapi percayalah sesuai yang dikatakan dan dijanjikan Tuhan. Dan dia tidak berdusta, dia pasti penuhi, yaitu carilah aku, maka aku akan membuat engkau menemukan aku. Carilah aku, maka kamu akan mendapatkan. Saya mengajak saudara, saya memotivasi saudara untuk mulai saat ini, mulai hari ini, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai saudara bisa menghayati bahwa ternyata dia kita butuhkan lebih dari nafas kita. Sampai kita bisa menghayati ternyata dia kita butuhkan lebih dari darah yang mengalir di tubuh kita. Ternyata dia lebih berharga dari nyawa kita. Sebab apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia kalau jiwa kita binasa? Jiwa kita berharga lebih dari seluruh kekayaan dunia ini. Jika kita menghayati hal itu, maka kita juga bisa mengerti betapa berharganya Tuhan bagi kita. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya
Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran-Mu. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Amin. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau. Mari choir saja katakan. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan. Engkau tidak memiliki nafas kekekalan, darah hidup kekekalan, karena engkau tidak merasa memerlukan Tuhan secara proporsional. Masih choir katakan, ku perlu Kau. Jangan anggap remeh Tuhan. Jangan pandang murahan. Dia lebih berharga dari nyawa kita. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan pengertian saudara untuk menyadari kebenaran ini. Mari katakan, ku perlu Kau. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ketika Yesus berkata di Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu dalam teks aslinya rema, perkataan Allah, suara Allah, juga bisa berarti Allah sendiri. Kamu tidak bisa hidup tanpa Allah. Memang tubuhmu tidak bisa hidup tanpa roti, tapi jiwa rohmu tidak bisa hidup tanpa Allah. Pengetahuan tentang Tuhan tidak membuat kita hidup, tapi pengetahuan tentang Tuhan yang diterjemahkan, yang diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita menjadi makanan rohani, itulah yang menghidupkan. Dan itu bisa terjadi kalau saudara menghormati Tuhan.
Mengapa ada banyak orang dari kecil sampai tua Kristen tidak bertumbuh? Mungkin dia menjadi lebih bijak, lebih cerdas, lebih cakap, tapi tidak menjadi rohani. Karena dia tidak memiliki hati yang bisa ditaburi firman guna pertumbuhannya. Pikirannya masih memberi ruangan terhadap dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bagaimana kamu bisa mengerti firman kalau kamu masih mencintai dunia? Begitu dalam Lukas 16 ayat 11. Kalau kamu masih belum beres, cara pandangmu melihat dunia belum beres, kamu tidak bisa mengerti, menerima dan memiliki harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah Tuhan, yang diwakili dengan kata alitenon, the truth, kebenaran, rema. Agak terlambat, tetapi kita masih punya kesempatan untuk menikmati kekristenan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dan membuktikan bahwa Dia hidup, Dia menyertai kita. Kalau kita tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari, apa bedanya dengan manusia lain yang tidak memiliki Immanuel? Apa bedanya kita dengan manusia lain? Apa bedanya? Bukankah kita menerima meterai Roh Kudus? Bahkan tubuh kita diperkenan menjadi bait Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, mestinya kita mengalami Allah. Kalau saudara anggap enteng, Anda anggap ringan hal ini, hati-hati saudaraku. Kita harus mencari hadirat Tuhan. Kita harus mencari wajahnya. Kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit, Dia bukan Tuhan yang mati, mestinya kita bisa berjalan dengan Tuhan. Mestinya kita bisa mengalami Tuhan. Mestinya ketika kita berkata, pegang tanganku Tuhan, maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita yang memegang tangan kita. Artinya campur tangan dalam berbagai persoalan hidup yang kita alami. Harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh, harus militan, harus ekstrim, harus fanatik. Ekstrim fanatik yang positif, yang tidak melukai orang lain, tidak menyakiti sesama. Ekstrim di dalam kerinduan, ambisi yang positif untuk mengalami Tuhan, saudara. Bawalah aku, Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama, berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Aitos kena mahalain. Harina kasyahina harakasaitus. Jangan remeh. Karena kamu membuat hal-hal remeh menjadi berharga. Kamu sendiri jadi remeh, tidak berharga. Tapi kalau engkau mencari Tuhan, engkau menjadi bernilai karena engkau memiliki Dia. Bawalah aku, Bapa. Saudara bisa tidak memiliki siapa-siapa, bisa tidak memiliki apa-apa, tapi jangan tidak berjalan dengan Tuhan. Dialah kehidupan. Suatu saat ketika engkau di ujung maut sekarat,
Ketika engkau harus melepaskan segalanya, bahkan nyawamu, engkau baru tahu ternyata dia lebih berharga dari nyawamu. Hanya dia yang kita butuhkan. Kalaimos. Izinkan aku, perkenankan aku tetap tinggal di hadirat-Mu. Hamasyalahu. Dengan tulus katakan, di hadirat-Mu Bapa, kita mohon. Di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan-Mu, perkenankanku Bapa, perkenankanku Bapa, selalu di hadirat-Mu, setiap di hadirat-Mu. Katakan bersama, nyanyikan. Pulanglah hari ini dengan membawa hadirat Tuhan dan berjalanlah terus. Aku tidak menipumu, aku tidak mengintimidasimu, tapi aku menyampaikan kebenaran supaya kamu hidup, supaya kamu hidup. Supaya engkau menerima anugerah, menyambut anugerah, merespon anugerah dengan benar. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 24. Ada waktu, ada saat di mana orang tidak menyembah di Yerusalem, di bait Allah secara fisik. Tidak menyembah di atas gunung-gunung Gerizim, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ada saatnya orang berurusan dengan Allah, bukan dengan media, liturgi, seremonial, ritual semata, tapi perjumpaan setiap saat. Ibadah yang tidak dibatasi ruangan, tidak dibatasi waktu, tidak diatur oleh sistem dan cara, tapi kehidupan seorang yang mengenal Allahnya. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Kira-kira begitu. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, ada saatnya orang tidak berurusan dengan Allah secara atau menggunakan media secara liturgis, tapi berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah punya umur seperti saya, temui Tuhan. Saudara harus mengalokasi waktu, harus menyisihkan waktu, ruangan hidupmu dengan serius untuk mencari Tuhan. Dan kalau saudara tanya saya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Dengarkan khotbah saya. Hadirlah setiap pagi jam 5. Saya menstimulasi saudara oleh pertolongan Roh Kudus untuk berurusan, berhadapan dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Dia. Saya merangsang saudara, saya mengajak saudara untuk mengalami Tuhan, saudaraku. Dalam acara doa-doa yang diselenggarakan di tempat ini seperti besok hari Senin jam 6,
Selain jam 5 pagi ada doa pagi, jam 6 sore hari Senin. Saudara hadir dan alami Tuhan. Tapi kalau saudara tidak hadir, enggak apa-apa. Itu bukan keuntunganku, keuntunganmu. Kalau aku sudah menyampaikan pesan ini, cukup. Saya sudah memenuhi tugasku. I have fulfilled my task, my duty. Cukup. Jangan merasa saudara dibutuhkan. Anda tidak dibutuhkan di sini. Saudara yang membutuhkan Tuhan. Sebenarnya tanpa saudara sadari, saudara terhilang. Ketika engkau tidak menemukan wajah Tuhan, engkau tidak menemukan kehadirannya, engkau tidak merasakan hadiratnya, engkau terhilang. Kamu di hadirat siapa? Kamu berjalan dengan siapa? Saudara tahu, kalau worship leader, singer bikin kesalahan, saya marah luar biasa. Saya pemain musik, saya pemimpin puji-pujian. Saya dulu suka mengatur acara-acara besar. Jadi saya mengerti bagaimana mengatur acara. Tapi sekarang saya tidak marah. Tuhan memberikan saya pesan, Eras, bukan ini yang penting. Jangan marah kamu. Ajari jemaat untuk menikmati Tuhan bukan di kebaktian, tapi dalam hidup detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Bukan berarti saya toleransi kalau bikin salah. Buatlah sebaik mungkin. Coba kalau dulu saya lihat kamu bikin salah, saya marah. Yang berikutnya, kamu saya berhentikan, saya ganti. Benar-benar saya ganti. Sekarang enggak. Ya sudah, manusia tidak sempurna. Kesalahan bisa memberi pesan ke saya. Yang penting bagaimana jemaat dididik menikmati Tuhan. Detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Sampai saudara ke surga. Rata-rata saudara belum sampai ini. Karena Anda menikmati kekristenanmu hanya di gereja. Keluar dari gereja, saudara merasa tidak perlu lagi berurusan dengan Allah secara proporsional. Anda sibuk dengan segala kegiatan hidup. Saya tidak melarang saudara sibuk, harus sibuk. Orang yang tidak sibuk, orang yang malas. Tetapi jangan sampai kesibukanmu membuat engkau lupa apa yang terpenting di dalam hidup saudara. Harus ada kerinduan, tekad mencari Tuhan. Saudara tahu orang kaya di Lukas pasal 16 yang berkata kepada Lazarus, Lazarus, Pak Abraham suruh tuh Lazarus turun, kasih tahu saudara-saudaraku betapa menderitanya aku di sini. Baru tahu kamu, di sana ada Taurat, ada nabi-nabi, mestinya kamu tahu. Suruh Lazarus taruh ujung jarinya memberikan aku air. Kau pikir itu mineral atau soft drink? Itu air kehidupan Allah sendiri. Dia tidak meneguk air kehidupan, dia meneguk segala kenikmatan hidup. Ada satu yang Tuhan ajarkan ke saya, dan itu mengerikan. Kalau engkau sudah terbiasa meneguk kesenangan dunia, engkau tidak sanggup meneguk Tuhan. Tidak sanggup meneguk Tuhan. Gak bisa. Dan ketika engkau di ujung maut atau sudah mati, engkau baru merasa kehausan, engkau tidak sanggup meneguk Allah. Dan memang engkau tidak layak meneguk Dia. Ngeri saudaraku. Makanya kalau orang bertahun-tahun tidak mencari Tuhan dengan serius, dia tidak akan bisa mengerti bahasa-bahasa keintiman dengan Allah. Doa. Dia tahu apa itu doa, tapi dia tidak pernah mengerti apa itu kenikmatan doa. Dan dia tidak bisa berdoa. 10 menit sudah mati dia, tewas.
Coba kalau dia lihat, dia baca sesuatu yang menarik. Apa yang menarik buat dirinya, apakah itu hobi, apakah itu yang lain. Dia tidak lelah, tidak capek, tidak ngantuk. Coba baca Alkitab. Belum 10 menit, baru 5 menit. Seperti Valium. Makanya ada orang pernah berkata begini, itu kurang ajar sebenarnya. Kalau kamu tidak bisa tidur, bacalah Alkitab. Maksudnya kamu akan tidur. Ada jemaat yang berkata, maaf saya akan sembunyikan kalau dia hadir. Mertua saya Pak, tidak bisa tidur Pak. Tapi ajaib Pak, kalau di gereja dia bisa tidur. Tuh di ruangan sana itu ngomong sama saya. Mungkin hadir juga di sini. Mertua saya Pak, nggak bisa tidur Pak. Nggak bisa tidur. Tapi kalau di gereja, dia bisa tidur Pak. Nah itu mesti dilepaskan, ada kuasa gelapnya. Jadi di rumah mungkin ada kuasa gelap mengganggu dia nggak bisa tidur. Tapi di gereja kuasa gelap berbisik begini, jangan dengar firman, jangan menyanyi. Langsung. Begitu, plak, langsung. Iya kan? Saudara bisa baca apa, nonton apa, mata melotot. Begitu Alkitab. Setan berkata dalam hati, kamu gak ngerti kan? Emang Alkitab itu ruwet, complicated, hanya pendeta yang tahu. Kamu baca konyol, konyol kamu. Sudah konyol, tidur dia. Sebagian saudara ini rata-rata belum berjumpa dengan Tuhan. Saudara berjumpa dengan liturgi. Dan di gereja itu saudara berfantasi tentang Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu. Tapi saudara betul-betul belum mengalami perjumpaan. Buktinya apa? 1, kau masih mudah berbuat dosa. Kau pikir CCTV bisa rusak? CCTV Tuhan tidak bisa rusak. Tuhan punya CCTV yang tidak pernah bisa padam. Ada candid camera Tuhan yang melihat saudara. Pikir baik-baik. Bapak-bapak, hati-hati kamu. Kalau pergi keluar kota, istri tidak ada, jangan kau pikir aman. Ada CCTV Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ibu-ibu kasih tahu suami sebelum pergi, Pap, CCTV Tuhan. Suami lalu berkata, maksud lu? Enggak, ngomong gitu aja. Siapa yang ngajarin begitu? Ada. 1, kau masih mudah berbuat dosa. 2, kamu takut. Takut apapun. Atau yang paling puncak, takut mati. Mati itu mestinya jadi kesenangan kita. Kalau sampai takut mati itu ada sesuatu yang salah. Kalau saudara punya perusahaan mau diaudit pajak, kalau saudara memang benar, ini tukang pajaknya yang benar loh ya, bukan pajaknya yang cari salah lalu udah damai saja. Awas loh, saya bilangin Bu Sri Mulyani. Tukang pajak yang benar ya. Anda bayar pajak, pembukuan bagus, Anda nggak takut. Ayo periksa, kalau perlu jadi juara kita. Perusahaan yang membayar pajak terbaik. Karena Anda nggak salah. Tapi kalau Anda salah, Anda takut. Sama dengan kalau kita itu tidak ada salah, hidup kita benar. Kita menghadap Tuhan kapan saja oke. Loh yang amin itu oke belum? Enak aja bilang amin. Amin enggak? Loh serius ini? Oke bagus. Tapi yang di sana diem aja Pak. Atau saya tidak dengar. Saudaraku, ayo kita sungguh-sungguh. Saudara ada di sini. Saya tidak paksa saudara percaya saya. Tidak perlu. Tetapi saudara harus percaya kebenaran firman yang saya sampaikan. Dan tentu kalau saudara mengaku saya sebagai gembala kecil, mewakili gembala agung Tuhan. Saudara mempercayai apa yang saya sampaikan. Tidak ada maksud
mengintimidasi saudara, menyusahkan saudara. Tidak ada. Saya hanya ingin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sungguh-sungguh selamat. Tadi saya duduk di situ sempat berpikir satu hal. Saudara itu seperti datang ke restoran. Ini kalau restoran ini, saudara datang ke restoran. Dan saya sebagai karyawan restoran itu. Dan Tuhan sebagai pemilik restoran. Saya harus menyajikan makanan dari Tuhan pemilik restoran kepada saudara. Kalau saya diam-diam punya dagangan sendiri, saya jahat, pasti racun. Saya duduk sambil berpikir begitu. Wow, ini kalau restoran, ini milik Tuhan. Aku harus membawa makanan atau menu yang memang Tuhan pemilik restoran itu miliki atau sediakan, dan saya membawanya kepada saudara, dan saudara harus menikmatinya. Dan ini pesannya. Saya sudah berdoa dari semalam tadi pagi untuk khotbah ini, saudaraku. Jadi saudara harus menikmati Tuhan. Nanti peristiwa-peristiwa yang saudara alami, itu peristiwa-peristiwa yang di situ saudara menemukan gerak Tuhan, manuver Tuhan. Saudara baru tahu, ini Tuhan mengendaki. Bukan hanya keadaan yang baik, yang menyenangkan. Kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi menjadi kendaraan Tuhan hadir. Maka saya mengajak saudara untuk berdoa. Supaya saudara memiliki kepekaan untuk bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara itu. Tapi saudara harus punya minat, punya niat. Minat dan niat itu harus dibangkitkan, saudara. Harus ada kerinduan. Kalau tidak, Anda bisa. Mungkin cuma sekejap, sejenak, saudara, amin, amin. Setelah pulang dari tempat ini, saudara tidak melakukan apa yang dinasehatkan kepada saudara. Saya bukan mengancam ya. Saya mesti beritahu, Anda celaka sekali loh. Ketika saudara di ujung maut, saudara sekarat mau meninggal dunia, apalagi sudah meninggal dunia. Ternyata yang saudara butuhkan itu Tuhan. Jadi bukan tanpa alasan kalau pemazmur mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Bapa, ku rindu selalu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersamamu. Di hadirat-Mu ajarku untuk hidup. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersamamu sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Amin. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat. Article makes dreams come true, whatever they might look like. Shop outdoor at article.com. Jangan dengar setan bicara begini, kamu akan kehilangan kesenangan.
kamu akan kehilangan kebahagiaan. Kamu konyol, ikuti pendeta konyol ini. Setan akan bicara begitu. Memang dia menghalangi kamu hidup secara wajar. Dia pikir ya semua orang harus seperti dia. Itu setan tuh begitu ngomong. Saya beritahu saudara, saudara akan lebih bisa menikmati hidup kalau berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak melarang you punya rumah besar, mobil bagus, makan enak. Tuhan tidak melarang. Yang dilarang Tuhan ketika engkau tidak hidup di dalam kesuciannya. Makan enak itu bukan salah. Punya mobil, punya rumah itu tidak salah. Tapi ketika engkau memberhalakan sesuatu itu yang salah. Justru ketika engkau tidak memberhalakan sesuatu, maka apapun yang kau miliki itu bisa membahagiakan. Oke, boleh tepuk tangan. Jangan saudara pikir saya picik. Saya berkali-kali bicara, kita ini bukan monyet yang dari dahan ke dahan lalu hanya senang makan pisang. Kita manusia yang mau dengar musik, lihat pemandangan alam indah, kumpul dengan keluarga, punya teman untuk bersosialisasi. Tuhan tahu kita butuh. Tuhan tahu kita senang punya keluarga baik-baik, anak, menantu, cucu baik-baik. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan penuhi itu bagi Tuhan. Itu mudah. Katakan amin. Paham saudaraku? Berjalanlah dengan Tuhan mulai hari ini. Engkau akan dibela Tuhan. Engkau akan dibela Tuhan. Kalau kamu disakiti orang, Tuhan dekati orang itu lalu berkata, kenapa kau aniaya aku? Apa sih ruginya jadi anak Allah yang sungguh-sungguh? Tidak sulit, tidak berat, asal kita punya niat. Asal kita punya tekad, saudaraku. Memang tahap demi tahap nanti saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tahap demi tahap. Saya juga tidak memaksakan saudara untuk mencapai tingkat seperti yang sudah saya capai. Saya bertahun-tahun lelah, tapi saya sudah menikmati hari ini. Sungguh, saya belajar untuk tidak menantikan apapun yang bisa membahagiakan aku. Apapun, belajar untuk memandang Tuhan dan menjadikan Dia kebahagiaanku. Saya sudah belajar untuk berkata, tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat. Dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Aku masih hidup di dunia, tapi hatiku kulabuhkan di hadirat-Mu, Tuhan. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu. Ayo katakan bersama, tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu, Tuhan. Ikan air laut. Jadi ikan air asin tidak bisa hidup di air tawar, saudara. Ikan air tawar tidak bisa hidup di laut. Saya pernah punya cerita di mana saya beli ikan
Karena ada, ya saya suka ikan sebenarnya, tapi sekarang sudah sibuk begini, sudah tidak terlalu pusing walaupun saya masih menikmati lihat ikan. Pernah saya lihat ikan bagus-bagus, warnanya cerah kuning bagus. Saya beli, saya bawa ke rumah, lalu saya tuang di akuarium air tawar. Waktu saya tuang, saya lihat kok seperti mengkilat itu air. Ternyata itu air asin. Tidak lama kemudian, ya setelah beberapa waktu saya melihat ikan yang saya beli itu. Dia melayang. Wow, apa yang terjadi? Saya baru mengerti itu ikan air laut. Saya masukkan ke dalam air tawar. Saudara tidak hidup di hadirat Allah. Saudara hidup di dunia dengan segala kesenangan. Saudara memang ke gereja hari Minggu. Ini tidak menyelamatkan. Sementara saudara tidak hidup di hadirat Allah. Lalu saudara meninggal bisa hidup di hadirat Allah? Nggak bisa. Saya pernah beri ilustrasi. Kalau orang meninggal, lalu ada tulisan surga atau neraka. Coba kira-kira pantasnya masuk mana? Surga atau neraka? Kalau tidak biasa hidup di hadirat Allah, dia tidak berani masuk surga, tahu? Dia mesti ke neraka. Mau tidak mau, kalau nggak dorong malaikat. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau saudara meninggal kira-kira layak masuk hadirat Allah atau hadirat lain? Jawabnya benar, hadirat Allah. Tapi kalau lihat cara hidupmu, gaya hidupmu, warna hidupmu, standar kesucianmu, layaknya masuk mana? Tuh, nggak bisa bahasa Indonesia kan? Makanya hari ini saya ajak saudara bertobat. Tidak sulit kok, akui salah saudara. Ya Tuhan, aku lari kemana-mana, aku terhilang. Tapi hari ini aku mendengar suaramu, aku mendengarkan firmanmu, aku bertobat, aku pulang, aku balik kepadamu. Beri kemuliaan. Saudara harus sering hadir begini, dengar terus onsite. Kalau onsite saudara tidak punya kesempatan ngambil kacang goreng kayak apa. Terus begini. Ngantuk pun dikuat-kuatkan. Tapi kalau di rumah pakai kaos oblong, celana kolor, sambil makan kacang. Begitu ada somai, bang panggil somai. Anda nggak bisa konsentrasi. Kecuali memang di luar kota, di luar negeri. Usahakan tetap hadir. Bapak Ibu hari Kamis ini ulang tahun Rehoboth Batak Bermazmur. Batak Bermazmur, saudara kita akan rayakan yang ke-20. Itu luar biasa loh, tepuk tangan saudara. Batak Bermazmur bisa sampai 20 tahun. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, enggak bisa. Beberapa gereja bikin acara yang mirip seperti ini. Lalu berhenti, kita 20 tahun saudara. Dan kita akan rayakan hari Kamis jam 6 di tempat ini. Selain itu saudaraku, kita tetap doa puasa dan besok Senin jam 6 kita onsite. Saya tanya saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Aminnya kok gak ikhlas? Saudara mengerti yang saya sampaikan? Oke, tepuk tangan. Saya mengajak saudara berubah. Benar-benar berubah. Sebelum kesempatan ini berlalu, saudara tidak punya lagi kesempatan untuk berubah atau tidak bisa berubah. Celaka, mengerikan sekali. Ayo kita sungguh-sungguh saudara. Dan ini adalah gereja kita yang terakhir sebelum Tuhan menjemput kita. Saya bersyukur hari demi hari gereja ini bukan tambah sedikit, tambah penuh. Oke, tepuk tangan, tambah tangan. Sampai mahasiswa yang biasa duduk sebelah kanan harus migrasi.
Nak, kalian harus memberi tempat untuk Bapak Ibu ya, untuk tamu-tamu kita. Kamu masuk di ruang kelas. Di ruang kelas ada TV, kamu kebaktiannya di sana. Ya, saking jemaat bertambah. Kadang-kadang sampai 4.500. Tepuk tangan saudaraku. Tetaplah bersama dengan kami saudara. Kita akan terus diubahkan. Saya kira Bapak Ibu yang rajin berdoa bisa merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu makin kuat. Pelepasan-pelepasan kuasa kegelapan memberikan signal bahwa Allah hadir di sini. Betul, pelepasan-pelepasan di sini menunjukkan Allah hadir. Itu setan kadang-kadang ngamuk, kurang ajar loh, melotot sama saya. Dia pakai jurus saudara. Wah, ngeri juga lihat mukanya. Tapi saya sudah belajar mengalami ini. Dia bilang, aku sudah berguru, aku kuat, tidak ada yang bisa ngalahkan saya. Lalu saya bilang, kamu berani sama Tuhan Yesus, saya ikat kamu dalam nama Yesus. Dia gini, betul. Saya bilang, berani sekarang kamu begini? Nah. Kamu nanti saya buat seperti anak kecil. Iya ampun. Ternyata kesaktian saya tidak ada apa-apanya. Maaf ya kalau ada yang hadir yang mengalami ini. Saudaranya hadir juga di situ, jadi saksi. Pak Kyong lihat dari TV. Mungkin Pak Kyong nggak mau ikut-ikut ya. Wah, itu kuasa Tuhan. Terus beberapa waktu orang lain lagi, pelepasan lagi, diguna-guna dia. Saya tanya, kamu lihat apa? Malaikat. Berapa? Banyak. Tuh, ada malaikat banyak di sini. Serius. Pelepasan. Teluh tenung dilepaskan. Saudara, itu isyarat Allah hadir. Bukan mau sombong, aduh, ampuni Tuhan. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ini gereja kita yang terakhir. Perlu saudara ketahui, gereja ini mendukung pelayanan di daerah. Buka sekolah Alkitab daerah, sekolah-sekolah. Mendukung banyak sekolah-sekolah Kristen yang mau bangkrut. Kolektor saudara yang dipakai. Karenanya saudara jangan lupa memberi persembahan. Oh, tepuk tangan boleh. Ini tepuk tangannya agak ini, fales. Saudara bisa melihat di kursi ada hiris ya. Dia tinggal begini, truk. Oke, gini, truk. Tuhan Yesus lihat nih, truk.